Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Lail 99 Channel. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masih seputar aplikasi pinjaman uang online nih teman-teman. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tips and trick agar tidak diteror debt collector pinjol atau biar tidak sering ditelepon oleh pihak debt collector karena kita gagal bayar. Oke, untuk kalian yang mau gagal bayar atau yang sudah gagal bayar, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai habis ya, agar kalian tidak pusing karena teroran debt collector pinjol. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menantikan video terbaru dari Lail 99 Channel. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel kami. Yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online dari channel Lail 99 Channel. Dan saya doakan untuk teman-teman semuanya panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan banyak rezekinya. Khususnya yang punya hutang perpinjolan, semoga segala hutang-hutangnya segera lunas dan secepatnya bisa keluar dari dunia perpinjolan. Dan teruntuk yang sedang gali lubang, tutup lubang, lebih baik berhenti ya teman-teman. Tidak usah memaksakan membayar jika teman-teman sudah terjebak dan sudah tidak ada dana lagi, lebih baik teman-teman galbay saja. Jangan pernah takut untuk gagal bayar. Utamakan dulu untuk kebutuhan keluarga. Untuk urusan utang piutang perpinjolan yang legal OJK, bisa teman-teman tunda dulu ya. Nanti bisa negosiasi pembayarannya dan bisa menyelesaikannya satu persatu. Khusus yang legal ya. Kalau yang ilegal mah lebih baik teman-teman galbay saja. Tidak usah dibayar kalau yang ilegal. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasannya. Bagaimana sih caranya agar kita tidak ditelepon terus-terusan atau diteror atau diintimidasi oleh debt collector pinjol. Nah, tidak dipungkiri ya teman-teman, ketika kita gagal bayar, bahkan sebelum kita jatuh tempo 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo, pihak debt collector pinjol dari aplikasi pinjol itu pasti selalu menghubungi kita. Ketika kita sebelum japo, mereka pasti mengingatkan. Lah ketika kita japo, saatnya jatuh tempo, itu pasti banyak nomor-nomor yang menghubungi kita. Nomor 1 diblokir, 100 panggilan masuk lagi. Lah begitulah resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Karena resiko yang pertama yaitu kita bakalan dihubungi secara terus-menerus, baik nomor kita maupun nomor kontak darurat kita. Nah, bagaimana sih caranya agar nomor kita tidak terus-terusan ditelepon oleh pihak debt collector pinjol? Nah, gini ya teman-teman, saya kasih pemahaman dulu. Untuk telepon itu pasti akan ditelepon ya teman-teman, apalagi untuk nomor pengajuan itu bakalan ditelepon. Terus untuk yang kedua, nomor kondar itu juga bakalan ditelepon, tapi ada triknya biar tidak terus-terusan untuk ditelepon. Nah, jadi ini saya kasih tips dan triknya dulu untuk yang nomor pengajuan dulu ya. Nanti baru yang kedua untuk kondarnya gitu. Oke, ini ada 2 tips dari saya. Yang pertama ketika kita ganti nomor dan yang kedua ketika kita tidak ganti nomor gitu ya. Lah untuk yang pertama ketika kita tidak ganti nomor. Nah, ketika kita tidak ganti nomor pasti resikonya yaitu tadi kita bakalan diteror terus-terusan oleh pihak debt collector pinjol. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, cara yang pertama yaitu
blok otomatis melalui pengaturan. Jadi nanti di blok otomatis panggilannya. Jadi nomor yang tidak dikenal itu akan langsung diblok oleh sistem di HP. Jadi gini ya caranya teman-teman. Kita masuk ke pengaturan, lalu kita cari panggilan. Nah, ini ada ya teman-teman, ada blokir semua panggilan masuk yang tidak dikenal. Nah, ini ya teman-teman, ini ada SIM 1 dan ada SIM 2. Jadi SIM mana yang teman-teman buat pengajuan. Oke, jadi ini teman-teman bisa langsung blokir semua panggilan masuk yang tidak dikenal. Jadi nanti otomatis ketika pihak debt collector pinjol menghubungi teman-teman itu langsung otomatis keblokir dan nanti ada notifikasinya. Jadi nanti tinggal notifikasinya saja. Jadi tidak membuat berisik HP teman-teman. Gini ya, jadi ini ada juga blokir panggilan masuk dari nomor rahasia atau nomor kosong. Jadi ini adalah cara sangat efektif untuk menghindari telepon dari debt collector pinjol. Oke, setelah itu langsung yang kedua, itu tadi cara yang pertama ya. Jadi kita blok otomatis dari sistemnya. Nah, ada beberapa HP yang tidak ada blok otomatisnya karena ada beberapa teman yang sharing kepada saya kasih cara seperti itu, dia bilang bahwasanya di handphonenya tidak ada blok otomatis atau di pengaturannya itu tidak tersedia blok otomatis. Nah, itu teman-teman bisa pakai aplikasi Truecaller. Jadi nanti teman-teman daftar di aplikasi itu dan teman-teman blokir otomatis juga bisa. Jadi kalau di handphone teman-teman atau di pengaturan teman-teman ada ya mending pakai yang pengaturan. Jadi tidak perlu menambah aplikasi. Oke, yang kedua yaitu usahakan diisi kontak samaran. Biar apa? Biar kontak real kalian tidak dihubungi di luar kondar. Jadi usahakan kontak samaran yang aktif itu harus melebihi kontak real yang ada di handphone kalian. Jadi kita itu kayak mengisi kontak-kontak yang aktif tapi bukan kontak kita. Nah, untuk kontak samaran ini saya juga menyediakan untuk teman-teman yang mau kontak samaran, saya ada yang free dan ada juga yang berbayar. Jadi teman-teman bisa banget hubungi nomor admin yang ada di deskripsi video. Oke, nanti bisa teman-teman bisa sharing juga, bisa minta langkah-langkahnya, bisa minta arahannya, gimana enaknya, gimana cara amaninya, nanti bisa banget dibantu oleh adminnya. Tapi mohon bersabar karena admin akan balas satu persatu dari bawah. Jadi tidak usah spam, tidak usah spam chat, nanti admin akan membalas satu persatu. Oke, yang ketiga yaitu aplikasi WhatsApp-nya. Kan mungkin tadi yang saya beri penjelasan itu dari panggilan yang ada di panggilan kartu itu ya teman-teman, panggilan yang biasa, nomor biasa. Nah, untuk WhatsApp ini pasti dihubungi ya teman-teman, untuk aplikasi WhatsApp ini pasti dihubungi. Nah, untuk teman-teman biar tidak dihubungi, teman-teman bisa pakai aplikasi WhatsApp GB. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau mengganti nomor, bisa banget mendownload aplikasi WhatsApp GB karena itu sangat membantu. Fitur-fiturnya yang ada di aplikasi WhatsApp GB itu nanti bisa memblokir nomor-nomor yang tidak terdaftar di kontak kalian. Jadi nanti teman-teman itu tidak akan dihubungi oleh pihak debt collector pinjol gitu. Jadi nanti bisa langsung diblokir otomatis juga, tapi melalui aplikasi WhatsApp GB. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi itu. Oke. Nah, untuk chat itu nanti bisa langsung teman-teman hapus, tidak usah digubris sama sekali karena sejatinya itu hanya ancaman. Untuk yang aplikasi ilegal maupun semi legal itu hanyalah ancaman. Oke, untuk tips dan triknya yang bagian 2 yaitu yang ganti nomor. Nah, untuk yang ganti nomor, sebelum kita ganti nomor dan menghapus data-data yang ada, langkah yang pertama itu kita harus mengamankan semuanya. Yang pertama yaitu di aplikasi WhatsApp-nya ya teman-teman. Di aplikasi WhatsApp-nya nanti teman-teman bisa untuk di ini dan di setelan. Setelah di setelan nanti teman-teman bisa langsung ke
ke ini ya, privasi. Nah, ini terakhir dilihat, ini tidak ada. Kalau mau kontak saya juga nggak apa-apa. Di bagian kontak saya, terus ini di bagian kontak saya juga nggak apa-apa, foto profil kontak saya, info kontak saya, status kontak saya. Jadi yang hanya bisa melihat semua aktivitas di WhatsApp itu hanya kontak. Dan jangan lupa satu lagi, untuk grup usahakan ini kontak saya atau tidak ada sama sekali ya, atau hanya beberapa orang saja, karena takutnya nanti biasanya dari pihak pinjol ilegal maupun semi legal itu dia biasanya, apalagi yang ilegal itu ya, dia biasanya itu membikin grup untuk mempermalukan kita. Jadi usahakan ini yang bisa menambahkan ke grup itu hanya kontak saya gitu ya. Jadi pihak debt collector tidak akan bisa mengundang kita. Oke. Setelah setelah diamankan itu tadi, langsung teman-teman isi kontak samaran. Jadi nanti sebelum di-restart itu sistem yang ada di handphone teman-teman semua itu hanya terisi kontak samaran, tidak ada kontak real ya. Terus setelah diisi kontak samaran, teman-teman usahakan dihapus semua chatnya. Kita mengantisipasi ya teman-teman, dihapus semua chatnya. Setelah dihapus, jangan lupa untuk keluar grup. Jadi usahakan sebelum dihapus dan di-restart itu benar-benar bersih. Jadi sebelum dihapus dan di-restart, keluar dari grup, dihapus chat yang penting itu dihapus semua, log panggilan dihapus. Setelah semuanya dirasa sudah aman, teman-teman sebelum di-restart, teman-teman data yang penting teman-teman pindah dulu, entah itu ke laptop, ke flash disk, atau ke perangkat yang lain, usahakan diamankan terlebih dahulu. Setelah sudah dipastikan aman, teman-teman bisa menghapus WhatsApp. Ingat ya, hapus WhatsApp bukan ganti nomor WhatsApp. Pilih pilihan yang hapus akun WhatsApp. Seperti ini. Nah, ini kan ada ganti nomor dan hapus akun saya. Nah, ini teman-teman pilih yang hapus akun saya. Karena kalau teman-teman pilih yang ganti nomor, itu nanti pihak debt kolektornya itu masih bisa menghubungi kita, karena tinggal diklik saja itu bisa masuk ke nomor kita yang baru. Jadi usahakan hapus akun saya saja. Oke, teman-teman diingat hapus akun saya ya. Oke, terus setelah dipastikan sudah aman semua dan sudah dihapus akun WhatsApp-nya, teman-teman langsung setel ulang pabrik. Jadi sistem di HP teman-teman itu sudah berganti menjadi baru. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman tidak usah takut untuk ganti nomor. Karena apa? Karena tidak ada atau masih belum ada undang-undang yang mewajibkan nasabah pinjol itu tidak boleh ganti nomor. Jadi tidak ada undang-undangnya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk ganti nomor. Oke. Itu adalah ganti nomor, itu adalah cara biar mental kita tetap aman dan kita bisa tetap melewati hari-hari berikutnya dengan sedikit tenang tanpa teroran debt collector. Oke, itu tadi caranya ya teman-teman. Terus untuk kondarnya bagaimana Kak untuk mengamankan kondarnya? Nah, untuk kondar sendiri itu pihak debt collector itu tidak bisa menyadap handphone kondar ya teman-teman. Jadi mereka hanya menghubungi. Nah, ketika dihubungi, saran saya nanti bisa diomongkan ya, ketika kita sudah memasukkan kondar real, nanti bisa teman-teman bilang ke pihak kondarnya untuk tidak menggubris sama sekali. Ketika kalian menggubris itu usahakan misal ada pihak debt collector yang sudah bilang ke kondarnya harap atas nama ini untuk membayarkan hutangnya gitu. Nanti pihak kondarnya itu disuruh jawab aja, maaf salah sambung, saya tidak kenal dengan orang yang Anda sebutkan gitu. Jadi nanti pihak debt collectornya itu akan menjawab juga, Anda dicantumkan menjadi kontak samaran. Nanti teman-teman juga bisa menjawab, ini saya juga tidak kenal orangnya, jadi mungkin dia iseng memakai nomor saya untuk dijadikan kontak darurat. Nah, itu saya sudah mencoba juga ya, nomor saya itu sudah beberapa kali dipakai oleh
kontak samaran oleh teman-teman itu. Nah, ketika saya jawab seperti itu, pihak debt collector itu tidak akan menghubungi kita lagi. Jadi apalagi yang konder tuh ya, tidak akan menghubungi kita lagi. Jadi itu adalah cara yang efektif untuk menanggapi untuk menanggapi debt collector pinjolnya. Gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah tips dan trik agar teman-teman bisa tetap aman dari teroran debt collector pinjol. Nah, untuk teman-teman yang sudah menghadapi dan sudah diancam, diintimidasi oleh debt collector pinjol, teman-teman tetap tenang, berpikir positif, berpikir secara jernih apa yang harus teman-teman lakukan biar teman-teman tidak salah langkah. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing, bisa banget menghubungi nomor admin yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Jadi nanti bisa dibantu sharing sama teman-teman semuanya. Ada grup juga, ada wadah grup untuk kita saling mengutarakan perasaan kita satu sama lain mengenai aplikasi pinjol ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.